yang bisa kita gunakan untuk mengelola infrastruktur dari tata kelola TI. Nah, di sini ada beberapa materi ya, yang merupakan tools dan teknologi yang bisa digunakan seperti cloud computing, virtualization, mobile computing, dan portable. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan untuk cloud computing saja. Nah, perkembangan teknologi pastinya ya membuat cara bekerja di perusahaan itu berubah gitu. Jadi yang tadinya menjalankan bisnis secara tradisional yang menggunakan kertas dan pulpen gitu kan, ditulis secara manual, kemudian menggunakan sistem Excel, Word gitu, lalu kemudian penggunaan sistem yang offline yang jalannya hanya di local area network, berkembang lagi sehingga saat ini banyak perusahaan yang menggunakan teknologi yang disebut dengan cloud computing. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu cloud computing gitu ya. Jadi sekarang cloud computing sudah banyak digunakan oleh perusahaan uh, yang mana ini berubah gitu ya, berubah drastis. Kemudian banyak aplikasi-aplikasi baru yang dikenalkan yang sudah mengimplementasikan yang namanya cloud computing. Cloud computing ini mengubah cara banyak perusahaan membangun dan menggunakan aplikasi IT. Ya jelas ya, karena jadi kalau kita bahas tentang cloud computing, pastinya kita akan membahas eh, teknologi yang mendukung aplikasi berbasis internet. Nah, cloud computing ini bukan hanya membahas tentang internet saja, tetapi more than just di internet. Ya, yang mana cloud computing ini adalah cara kita memikirkan layanan yang disediakan oleh aplikasi di internet. Nah, jadi layanannya lah yang harus kita pikirkan di cloud computing. Jadi bukan hanya sekedar internetnya saja gitu. Nah, jadi nggak mungkin untuk menentukan apa jalur lalu lintasnya saja seperti menggunakan internet, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana layanan ya, atau fasilitas layanan IT yang merupakan tanggung jawab penyedia layanan serta juga infrastruktur jaringan yang akan dipakai di sebuah perusahaan untuk mengimplementasikan cloud computing ini. Jadi sudah banyak vendor yang menyediakan cloud computing seperti Microsoft, itu Microsoft punya Azure, kemudian ada cloudnya Amazon namanya Amazon Web Service ya, atau AWS, kemudian Google punya Google Cloud, Salesforce juga punya Salesforce Cloud namanya. Nah, ini ada beberapa vendor yang menyediakan cloud computing. Nah, kenapa harus menggunakan cloud computing? Karena ada beberapa manfaat atau kelebihannya dibandingkan dengan tidak menggunakan cloud computing. Nah, yang pertama ini mengurangi biaya infrastruktur karena sentralisasi. Jadi dengan adanya IT kita ini di cloud, maka kita tidak perlu melakukan pemeliharaan level yang sama terhadap proses manajemen perubahan software dan pengendalian lainnya dari aplikasi di cloud. Ya, jadi dia lebih terpusat, tersentralisasi sehingga mengurangi infrastructure cost ya, atau biaya infrastruktur. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas beban puncak. Ya, jadi load capacity-nya ini kalau kita lihat dari contohnya seperti Amazon, Google, nah ini seolah-olah dia memiliki kapasitas yang tidak terbatas gitu ya, unlimited gitu. Bisa dipakai dengan leluasa gitu karena dia punya kapasitasnya yang seolah-olah tidak terbatas gitu karena sangat-sangat besar. Kemudian yang ketiga, kinerja sistem yang konsisten dipantau oleh penyedia layanan. Nah, jadi penyedia layanan atau provider cloud-nya lah yang nanti akan memonitor layanan layanan-layanan yang berjalan di cloud tersebut gitu. Jadi mereka menjamin yang namanya performance gitu ya, menjamin kinerja, menjamin availability dari layanan yang kita jalani di provider tersebut, provider cloud. Kemudian yang berikutnya ketangguhan layanan, aplikasi, dan IT. Nah, provider cloud telah mencerminkan solusi yang dapat dimanfaatkan dalam skenario bencana, seperti halnya misalnya penyeimbang beban traffic. Jadi kita nggak perlu khawatir
tadi dengan kalau trafficnya penuh sehingga ini akan sulit untuk diakses karena ini sudah dijamin oleh provider cloud. Jadi itu kelebihan dari cloud computing. Nah, hanya karena aplikasi beroperasi di luar lingkungan service oriented architecture, ini bukan berarti bahwa kebutuhan untuk menilai dan memahami kontrol internal aplikasinya hilang gitu, tetapi tetap kita harus memiliki jejak audit yang sama ya dengan pada saat kita menjalankannya di local area network. Prosedur pengecekan kesalahan dan best practice lainnya yang akan ditemukan dengan aplikasi IT harus terkontrol dengan baik. Jadi masalah penggunaan cloud computing, kenapa ada beberapa perusahaan ya, ada banyak perusahaan yang masih belum mau menggunakan cloud computing, itu yang paling riskan sebenarnya adalah tingkat kepercayaan gitu. Karena ini data dimasukkan ke cloud, dianggap ini sesuatu yang mungkin saja bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang gitu dari luar gitu. Jadi memang yang namanya kepercayaan gitu ya, yang namanya transparansi tentang itu sangat penting di dalam cloud computing ini gitu. Jadi pengguna cloud computing langsung dan tidak langsung harus mengembangkan tingkat kepercayaan yang kuat dalam layanan perangkat lunak dan infrastruktur yang membentuk cloud untuk suatu perusahaan. Jadi harus bisa meyakinkan eksekutif perusahaan, karena eksekutif perusahaan lah yang menentukan bahwa fungsi IT ini nanti akan mengadopsi strategi komputasi awan untuk beberapa aplikasinya, harus bertemu dengan manajemen IT juga untuk mendapatkan pemahaman tentang inisiatif tersebut. Jadi ada beberapa kunci ya, key cloud computing IT governance dan juga assurance issue-nya. Yang pertama itu adalah transparansi. Jadi provider layanan cloud ini harus mampu mendemonstrasikan eksistensi efektif dan pengendalian keamanan yang kuat. Jadi harus memang mengedepankan keamanan dan harus bisa menjamin pelanggan bahwa informasi mereka ini aman dari akses yang tidak sah, aman dari perubahan dan kerusakan, ya, aman dari serangan dari luar. Nah, itu yang sangat paling penting pertama gitu untuk cloud computing. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya privacy. Nah, jadi ketakutan lainnya apa? Tadi kan bisa saja ini akan bisa diakses oleh orang lain gitu, oleh perusahaan lain ya kan, malah kompetitor misalnya. Nah, jadi juga provider cloud computing juga harus bisa menyediakan jaminan pengendalian privasi untuk mencegah, mendeteksi, dan bereaksi pada pelanggaran. Jadi kemungkinan pelanggaran itu bisa dijamin gitu, tidak ada pelanggaran. Kemudian yang berikutnya adalah compliance atau penyesuaian. Sesuai dengan hukum, aturan, dan standar, data tidak disimpan di satu tempat dan tidak mudah diperbaiki. Nah, ini merupakan perhatian dari cloud computing. Ya, jadi memang dia terpisah gitu, sehingga jika ada serangan itu tidak bisa diakses secara lengkap datanya oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang berikutnya batas arus informasi lintas ya, atau transborder information flow. Nah, ini dapat disimpan di mana saja sehingga lokasi fisik informasi menjadi salah satu isunya. Jadi bisa apa ya, karena dia bisa disimpan di mana saja, juga dia bisa diakses di mana saja. Kemudian yang berikutnya ada sertifikasi. Nah, provider harus bisa menyediakan jaminan kepada pelanggan bahwa telah dilakukan hal yang benar dan adanya program jaminan layanan provider untuk cloud computing ini. Ya, salah satunya itu ada SAS namanya ya, Statement of Auditing Standards. Nah, ini merupakan salah satu certification untuk jaminan pelanggan terhadap cloud computing. Standar yang kuat dan efektif akan secara efektif membantu perusahaan untuk mendapatkan jaminan tentang kontrol dan keamanan internal untuk provider cloud computing mereka gitu ya, untuk vendornya gitu. Nah, jadi tanpa adanya satu standar yang ditetapkan, maka manajer senior ataupun auditor yang akan meninjau aplikasi yang disediakan oleh penyedia layanan komputasi cloud ini harus meminta penyedia layanan setidaknya menawarkan jaminan yang kuat dalam 3 bidang utama. Yang pertama itu ada
events ya atau kejadian. Jadi provider layanan harus secara rutin mendokumentasikan dan mengkomunikasikan perubahan dan faktor lain yang mempengaruhi sistem yang tersedia. Kemudian yang berikutnya itu harus ada logs-nya. Ya, jadi penyedia layanan ini harus menyediakan informasi yang sangat luas tentang aplikasi yang digunakan oleh perusahaan dan lingkungan yang berjalan yang tidak berubah gitu. Jadi kalau misalnya ada ada akses-akses yang tidak seperti biasanya bisa dideteksi dengan cepat. Kemudian yang ketiga itu monitoring ya, atau pemantauan. Ya, jadi provider juga harus melakukan pengawasan ya, yang tidak terganggu atau harus dibatasi tentang apa yang memungkinkan untuk provider cloud bisa menjalankan fasilitasnya. Jadi dibuat pemantauan oleh provider. Penggunaan aplikasi yang beroperasi dalam lingkungan komputasi awan ini menggeser berbagai tantangan dan tanggung jawab dari fungsi IT utama, terutama dari perusahaan ke lingkungan di mana beberapa tanggung jawab diasumsikan oleh penyedia layanan dari cloud computing, sementara yang lain masih menjadi tanggung jawab dari fungsi IT di perusahaan gitu. Nah ini menjadi tantangan bagi manajemen IT dan auditor juga gitu, karena yang harus memahami komponen keamanan dan privacy dari penyedia layanan ini adalah bagian manajemen dan auditor tadi gitu. Tim manajemen yang bertanggung jawab untuk tata kelola TI perusahaan harus mendapatkan jaminan di beberapa bidang. Yang pertama itu adalah privilege user access atau akses pengguna istimewa. Nah, ini menyediakan akses informasi hanya untuk pengguna yang memiliki hak akses pengolahan data dan informasi di cloud. Jadi harus ada privilege-nya. Kemudian yang kedua yaitu regulatory compliance atau kepatuhan terhadap peraturan. Jadi organisasi bertanggung jawab terhadap keamanan dan integritas datanya sendiri, walaupun data-data mereka ditangani oleh provider gitu. Jadi tetap hukumnya ini akan berkaitan dengan organisasi juga. Kemudian yang ketiga, data location atau lokasi data. Ketika organisasi menggunakan cloud untuk data kunci dan sistem, tapi lokasi tepat data tidak diketahui, bahkan di negara manapun kita nggak bisa ketahui gitu. Hanya melalui provider dari cloud computing. Kemudian yang berikutnya, data segregation atau segregasi data. Data di cloud khususnya berada di lingkungan share ya, yang bisa digunakan bersama dengan data dari pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, itu juga kita harus pahami gitu, bahwa bukan hanya data kita sendiri saja yang dikelola oleh provider ya, tetapi juga data-data dari banyak perusahaan lainnya yang digunakan bersama-sama. Kemudian yang kelima itu recovery atau pemulihan. Meski perusahaan nggak bisa mengetahui lokasi di mana data disimpan di cloud, namun provider cloud harus mendokumentasikan apa yang terjadi pada data perusahaan dan layanan yang digunakan. Jika terjadi bencana, ini maka harus bisa dengan mudah untuk di-recovery atau dipulihkan kembali data tersebut dan bisa digunakan sehingga bisnis bisa tetap berjalan. Kemudian yang keenam, investigative support ya, atau dukungan investigasi. Ini sulit dilakukan, namun bisa didukung dengan formulir investigasi yang disertai dengan bukti untuk pelaporan kejadian. Jadi jika ada masalah, jika ada kejadian, maka provider harus bisa mendukung untuk dilakukan yang namanya investigasi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu ada long term viability, yang mana ini tidak ada jaminan bahwa komputasi cloud tidak akan rusak, namun harus ada jaminan untuk ketersediaan data yang disimpan sehingga dapat diperoleh kembali jika data tersebut rusak gitu. Ya, jadi tetap bisa dipakai dalam jangka panjang. Oke, itu saja materi yang mau saya sampaikan tentang cloud computing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.